Pembangunan nasional memerlukan kolaborasi antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah yang saling berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah. Sektor budidaya perikanan air tawar merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, sektor ini juga memegang peran dalam ketahanan pangan melalui penyediaan kebutuhan pangan protein di wilayah Indonesia. Salah satu desa yang mempunyai potensi dalam sektor perikanan air tawar adalah Desa Ngerajek, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di desa ini banyak ditemukan pembudidaya ikan air tawar baik yang bergerak secara kelompok ataupun individu. Lingkup pemasaran dari para pembudidaya juga sudah menyebar ke sekitaran wilayah Jawa Tengah. Namun, setelah ditinjau lebih lanjut ternyata terdapat beberapa masalah yang dihadapi peternak ikan air tawar tersebut. Salah satunya adalah budidaya ikan air tawar milik Pak Aziz. Hasil observasi lapangan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kendala dalam budidaya ikan seperti kekeruhan air yang disebabkan oleh pengaruh cuaca serta kesulitan pemantauan kualitas air kolam karena keterbatasan pada alat pengukuran. Hal tersebut mengakibatkan kualitas air pada kolam terganggu, sehingga air pada kolam ikan terlihat keruh dan terlihat beberapa bangkai ikan yang masih mengapung pada kolam ikan. Hal tersebut disebabkan oleh cuaca dan minimnya informasi terkait kualitas air dari kolam ikan air tawarnya. Apabila masalah tersebut diabaikan, maka akan menyebabkan penurunan produksi ikan karena hasil budidaya bisa mengalami kerugian akibat kondisi kolam yang buruk. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut diusulkan inovasi berupa alat monitoring kualitas air kolam serta fitur tambahan pemberian pakan ikan otomatis. Berikut ini adalah gambaran prototipe perancangan alat monitoring kualitas air kolam ikan air tawar. Alat ini dibekali mikrokontroler ESP32 sebagai pengendalinya serta dilengkapi oleh LCD ukuran 20x4 yang terintegrasi dengan modul I2C agar dapat berkomunikasi secara serial oleh mikrokontroler. Pada alat ini juga terdapat antena untuk keperluan koneksi internet dan 4 push button yang masing-masing digunakan sebagai tombol mode up, down, set dan reset serta ditambah dengan penggunaan saklar. Kemudian, gambar berikut ini adalah skema rangkaian dari alat inovasi yang dirancang. Mikrokontroler yang digunakan dalam alat ini akan diletakkan di dalam box dan dihubungkan oleh masing-masing sensor yang bekerja untuk mendeteksi parameter kualitas air kolam. Jenis sensor yang digunakan dalam alat inovasi ini adalah sensor pH, sensor turbidity, sensor suhu dan sensor ultrasonik. Masing-masing sensor mendeteksi parameter melalui pembacaan sinyal analog yang dikomunikasikan melalui mikrokontroler ESP32 dan dapat ditampilkan pada layar LCD yang tersedia pada alat. Kemudian, terdapat 3 jenis pompa air yang difungsikan untuk pengisian air, pengurasan atau pengeluaran air dan pompa oksigen untuk mengurangi kandungan amoniak. Masing-masing pompa sudah diatur menggunakan relay yang terintegrasi dengan ESP32 untuk penentuan kondisi aktifnya. Selanjutnya merupakan prototipe untuk sistem pemberian pakan ikan secara otomatis. Wadah yang tersedia di video ini terbuat dari galon bekas yang dimodifikasi serta dilengkapi oleh servo untuk penyaluran pakan ikannya dan dilengkapi oleh sensor ultrasonik yang mendeteksi isi pakan dari wadah. Dengan diimplementasikan alat ini pada kolam budidaya ikan air tawar, maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil produksi ikan air tawar sehingga pertumbuhan ekonomi bagi pembudidaya juga meningkat. Pemasangan alat ini juga menjadi salah satu upaya dukungan program nasional yang bernama SDGs dan tergolong dalam poin 8 dan 17 tentang pertumbuhan ekonomi dan kemitraan yang bermanfaat.